YouTube channel. Nah, ketemu lagi dengan saya Misachi. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan tentang tutorial cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster di HP Android. Nah, kenapa saya memilih aplikasi KineMaster untuk mengedit video? Karena menurut saya aplikasi ini sangat-sangat mudah bagi kita sebagai YouTuber pemula atau dalam hal ini saya sebagai guru yang mengajar di sekolah. Nah, kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih belum berlalu, masih belum hilang dari dunia ini. Otomatis kita sebagai guru harus mengantisipasi kalau saja nanti pembelajaran akan dilakukan via online. Olehnya itu kita harus bisa menggunakan aplikasi agar nanti kita bisa melaksanakan atau membuat video pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Nah, sebelum saya melangkah dalam tutorial mengedit video menggunakan KineMaster, saya ingin mengingatkan kembali untuk menonton terus sampai habis video ini supaya kita bisa belajar bersama, kita bisa tahu bersama, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini menurut kalian bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja sebelum saya memulai. Nah, di sini saya akan memberikan alasan yang pertama dulu mengapa saya memilih mengedit video menggunakan HP bukan menggunakan PC. Nah, sebenarnya menggunakan HP ataupun PC itu sama saja. Cuman menurut saya lebih mudah menggunakan HP karena apa? Saya bisa mengedit video di mana saja saya berada. Bisa di ruangan, bisa di tempat lain, pada saat jalan-jalan atau apa saya bisa edit. Nah, itu alasan saya mengapa menggunakan HP Android. Nah, untuk itu kita langsung saja. Untuk yang pertama dalam ketika kita ingin mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster, syarat yang pertama yang harus kalian miliki yaitu tentunya harus memiliki HP, ya kan? Yang kedua, kalian harus mendownload aplikasi KineMaster. Nah, untuk mendownload aplikasi KineMaster, kalian harus memilih aplikasi yang without watermark, tanpa watermark yang ada di atas. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah KineMaster without watermark. Nah, ini dia tidak ada watermarknya di atas. Beda dengan yang ya, yang ini beda dengan ini ada watermarknya di atas tuh, jadi kelihatan agak gimana ya, rasanya kayak menghalangi begitu. Jadi kalau bisa download yang tanpa watermark, no watermark. Oke, biar videonya kelihatan bagus tanpa ada embel-embelnya begitu. Nah, langsung saja ya. Nah, syarat yang kedua setelah kalian mendownload aplikasi watermark, tentunya teman-teman harus membuat video pembelajaran terlebih dahulu. Nah, video pembelajaran itu bisa dibuat di mana saja sebenarnya. Cuman bagi guru-guru, khususnya guru-guru yang ingin menampilkan video terbaik, video yang menarik buat anak-anak, pasti ingin memiliki background video yang bagus dan yang cantik supaya anak-anak itu tertarik untuk melihat video atau belajar ya. Nah, untuk membuat video background yang menarik, tentunya teman-teman harus membuat video dengan menggunakan background green screen. Nah, apa sih background green screen itu? Nah, green screen itu misalnya kalian punya latar di rumah, dinding wall yang catnya warna hijau polos seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali kalau kita buat video untuk mengganti latarnya nanti ya. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai latar pada saat membuat video. Pokoknya yang polos-polos, mau warna kuning, warna merah, warna coklat, yang penting backgroundnya polos. Tapi yang paling bagus menurut saya yaitu menggunakan green screen atau background yang warna hijau. Nah, jadi kalian harus buat videonya dulu ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu teman-teman harus mempersiapkan materi-materi atau bahan yang akan diperlukan dalam mengedit video. Misalkan pada saat membuat video pembelajaran, contohnya seperti belajar tentang alfabet, contohnya ini alfabet. Nah, otomatis teman-teman membutuhkan gambar-gambar, misalkan seperti huruf A, kata yang berawal dengan huruf A, misalkan seperti apel, gambar apel. Nah, teman-teman tentunya yang pertama harus mendownload dulu gambar-gambar
gambar yang diperlukan pada saat nanti membuat video, supaya nanti gambarnya bisa dimasukkan ke dalam video. Nah, selanjutnya syarat yang terakhir yaitu teman-teman harus mempersiapkan musik backgroundnya. Kalau pembelajarannya tentang alfabet, berarti musiknya yaitu musik anak-anak tentang alfabet yang tanpa suara atau dalam bentuk karaoke ya, -1. Nah, nanti teman-teman download dulu, tapi kalau bisa downloadnya yang tidak menggunakan hak cipta atau bebas hak cipta. Oke, nah itu dia tadi syarat-syaratnya sebelum kita membuat video atau sebelum kita belajar mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mendownload atau memiliki aplikasi KineMaster di HP Androidnya teman-teman, nanti bisa dicek di deskripsi video di bawah ini untuk mendownload ya. Di situ saya sudah menyertakan link, nanti tinggal diklik aja untuk mendownload aplikasi KineMasternya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita mulai belajar mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster. Cus! Well, baik teman-teman, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi KineMaster. Jadi di sini ada tombol tambah atau simbol tanda tambah untuk memulai membuat video atau mengedit video, membuat satu proyek. Kita bisa memilih tanda tambah atau simbol tambah yang ada pada KineMaster ini. Jadi kita tinggal klik ini. Nah, kemudian muncul pilih aspek rasio. Nah, di sini teman-teman bisa memilih aspek rasio yang teman-teman inginkan. Nah, untuk Instagram biasa kita menggunakan 1:1, tapi untuk membuat video bagusnya kita menggunakan 16:9. Jadi kita pilih aspek rasio 16:9. Oke, ini adalah tampilan untuk mengedit video. Nah, sebelum kita mulai untuk mengedit video, saya mau menjelaskan dulu fungsi dari simbol-simbol yang ada di sini, simbol-simbol utama ya. Nah, yang pertama ini adalah tombol play. Jadi fungsinya untuk memutar video yang sudah kita edit. Kemudian di sini ada tombol suara untuk menginput atau merekam suara. Kemudian yang ini adalah tombol audio untuk mengambil atau menginput audio musik background untuk video kita. Kemudian yang ini ada tombol media untuk mengambil video atau foto yang akan kita edit ke aplikasi ini. Nah, yang ini ada tombol lapisan, ini ada banyak fungsinya. Di dalamnya ada lapisan media. Lapisan media ini berfungsi untuk mengambil video dan foto juga. Kemudian ada lapisan efek untuk mengambil efek, dan ada lapisan tulisan untuk membuat atau mengetik tulisan. Terus ada juga lapisan tulis tangan jika kita ingin memberi tambahan tulisan tangan pada video kita. Kemudian di pojok di ujung sini, sudut sini, ini adalah tombol gulir ke awal dan ke akhir video yang kita edit ketika kita ingin melihatnya. Kemudian yang ini adalah tombol playhead untuk membagi dua. Kemudian ini adalah tombol pengaturan. Nah, yang ini adalah proyek tempat kita mengedit video, sedangkan kotak hitam yang besar ini adalah video editan yang ditampilkan. Nah, nanti kita bisa lihat video yang kita edit ditampilkan di sebelah sini. Nah, langsung saja ya. Pertama, ketika kita ingin mengedit video pembelajaran, tentunya biasa kita akan menampilkan logo sekolah kita terlebih dahulu. Nah, untuk menginput atau mengambil logo agar tertampil di sini, kita akan memilih media, tombol media yang ini. Oke. Jadi kita klik media. Kemudian kita cari gambar logo yang kita simpan di HP kita. Jadi tinggal kita cari. Kemudian, nah ini sudah saya dapat, ini contoh saja ya. Kemudian kita klik. Nah, sudah muncul di bawah. Lalu kita back. Nah, ini sudah ada logo sekolah. Kemudian setelah itu untuk menambahkan videonya, kita kembali memilih media. Nah, kita klik. Kemudian kita cari video yang akan kita edit. Nah, ini sebagai contoh video yang ini. Kemudian di back.
Nah, ini sudah tampil dua item, yaitu gambar logo dan kemudian video yang telah kita buat. Nah, sekarang kita akan belajar untuk memangkas video yang kita buat. Kan biasa kita membuat video, ada yang di awal biasa ada yang masih salah, kemudian kita mau pangkas supaya tidak kelihatan yang salahnya. Jadi kita bisa klik saja videonya, kemudian pada saat diklik akan muncul tombol seperti ini, ada gunting, ada volume, dan ada pangkas ini ya. Jadi kita tinggal pilih cut yang gambar gunting ini, kita klik saja. Nah, di sini ada pilihan pangkas ke kiri, pangkas ke kanan, bagi di playhead, atau bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, ini ketika kita ingin memangkas di bagian awal video, maka kita bisa memilih pangkas ke kiri. Nah, seperti contoh, kita klik saja ya dulu. Nah, ini videonya sudah terpangkas yang di awalnya. Nah, untuk memangkas, misalkan kita mau membuang video yang ada di akhir, kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih tombol gunting atau tombol cut. Nah, kita bisa memilih pangkas ke kanan, playhead. Nah, kita pilih ini. Nah, ini sudah terpangkas. Jadi videonya sudah terpotong. Jangan lupa untuk finish back ya. Nah, untuk membagi video, misalkan kita mau bagi di tengah-tengah videonya, kita tinggal tindih videonya, klik, kemudian pilih lagi cut. Nah, di sini ada bagi di playhead, kita pilih saja ya. Oke, nah ini video kita sudah terbagi dua ketika ingin membagi dua. Nah, itu dia cara membagi video, meng-cut awal atau di akhir video, atau membagi dua di tengah-tengah. Oke teman-teman, kita sekarang akan belajar untuk menambahkan efek transisi atau klip pada foto atau video yang kita ambil. Nah, sekarang kita mulai dari logo ini ya. Nah, untuk menambahkan efek, kita bisa menindih gambar logo ini, kemudian akan muncul seperti ini. Klip gratis, filter warna, penyesuaian warna, vignette. Jadi untuk menambahkan efek kita bisa memilih klip gratis ini, klip grafis ya, klip grafis ini. Nah, kemudian diklik saja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan lagi fill up efek yang lain, teman-teman bisa menindih yang ini, dapatkan lainnya. Nanti teman-teman bisa download lagi yang lebih banyak. Nah, ini kita bisa pilih yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, kita pakai yang powerful. Ini yang biasa dipakai ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan kita mau pakai yang mana. Silakan teman-teman pilih. Misalkan kita pakai yang ini. Ya, seperti ini, kita tinggal tulis teks judulnya di sini. Nah, kita tulis misalkan Menara School. Nah, ini tombol A ini fungsinya untuk memilih tulisan yang ingin kita pakai. Misalkan ini. Oke, kemudian kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini contohnya yang akan tampil. Oke, baik, kita back. Dan nah, untuk melihatnya kita bisa play, kita bisa putar ya hasilnya. Oke, sudah seperti yang kita inginkan. Kemudian supaya tidak langsung terganti ke video kita bisa mengedit efek di sela-sela ini, di antara ini yang ada tombol kecil ini. Nah, kita bisa tindih. Kemudian di sini akan muncul efek-efek yang muncul. Nah, kita bisa pilih, misalkan kita pilihnya 3D transitions. Kita pilih, kemudian kita bisa pilih lagi di sini, pilihannya ada banyak. Misalkan kita pilih yang 3D flip. Oke, akan seperti itu. Kita back. Nah, kita play ya. Kita coba.
Nah, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita coba belajar untuk menghapus video yang telah kita input. Misalkan videonya batal untuk diedit, kita akan menghapusnya. Nah, teman-teman, misalkan ini ya, kita mau hapus, teman-teman tinggal klik yang akan dihapus. Kemudian di sini akan muncul tombol tempat sampah atau tombol delete. Kita tindis. Nah, ini akan terhapus secara otomatis setelah ditindis. Nah, seperti itu. Kemudian ketika ingin menambahkan lagi, tinggal klik media. Kemudian misalkan mau tambahkan foto. Nah, di sini bisa yang ini ya, yang warna putih misalkan. Oke, ini sudah tampil seperti ini. Well, untuk mengedit agar di video kita ada tulisannya, misalkan di gambar yang putih ini ya, kita akan menambahkan tulisan. Nah, kita tinggal memilih lapisan. Tombol lapisan ini kita klik. Kemudian akan muncul pilihan media, efek, hamparan, teks, tulisan tangan. Nah, untuk menulis atau mengetik kita bisa memilih teks. Seperti ini. Nah, di sini tinggal kita ketik yang ingin kita sampaikan. Misalkan video pembelajaran. Oke, tinggal pilih. Nah, tulisannya sudah muncul. Nah, ini ada simbol tanda panah kita untuk memperbesar, memperkecil. Iya. Dan kemudian untuk merubah tulisan di sini ada simbol huruf, tinggal ditindis. Nah, di sini kita bisa merubah tulisannya sesuai yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Pilih. Nah, ini tulisannya sudah berubah. Kemudian di sini ada simbol untuk mengubah warnanya. Ketika kita ingin mengubah warna, misalkan warna merah, kita bisa pilih. Nah, ini warnanya sudah berubah. Nah, di sini ada pilihan-pilihan lagi banyak. Teman-teman, ini ada animasi masuk, animasi keseluruhan, animasi keluar. Ini animasi masuk. Fungsinya untuk melihat tampilan. Nah, ketika tulisannya masuk, dia akan tampil seperti ini. Kalau geser ke kanan seperti ini, geser ke kiri seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih sesuka hati. Menurut teman-teman bagus ya. Oke, nah ini kecepatannya untuk mengatur kecepatan masuknya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian animasi keluar bisa dipilih misalkan memudar. Iya, seperti itu. Nah, ini sudah ada efek tulisannya. Nah, kalau ingin menambahkan bayangan, ini juga bisa diaktifkan. Mau tulisannya bersinar, bisa diaktifkan. Warna latar, ini juga bisa diaktifkan. Ini latar belakang lebar penuh juga bisa diaktifkan. Nah, dia fungsinya seperti ini. Warna latar, dia akan terlihat ada latarnya. Ini warnanya bisa diganti ya, terserah dari teman-teman. Tinggal diklik saja. Oke, selesai. Nah, ini sudah ada tulisan, tinggal kita play. Nah, ini akan muncul tulisan seperti ini. Ini untuk mengedit. Nah, untuk misalkan tata letaknya salah nih, kita mau edit, tinggal diklik aja lagi kembali. Diklik di tulisannya, kemudian kita bisa pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Misalkan di atas ini. Oke, seperti itu. Kemudian klik tanda panah, selesai. Nah, kita bisa lihat. Oke, dia akan seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk mengubah latar atau background yang kita inginkan pada video kita. Nah, yang pertama, kita akan memilih latar atau background gambar yang kita inginkan. Kita bisa klik media, yang tombol media ini. Kemudian pertama kan kita pasti sudah mencari gambar yang kita inginkan ya. Nah, tinggal kita pilih di sini gambarnya. Gambar yang sudah kita download. Nah, misalkan saya memakai yang ini. Oke. Nah, ini saya ingin background video saya seperti ini. Contohnya ya. Jadi, untuk memanjangkannya kita klik dulu ini. Kemudian kita pilih tombol yang ini. Nah, kasih sama dengan supaya posisi awal dan posisi akhirnya sama. Nah, kemudian setelah itu kita kasih
panjang sesuai dengan panjang video kita. Nah, setelah ini kita bisa memilih untuk menambahkan video kita yang telah kita buat. Kita pilih lapisan, kemudian pilih media. Nah, setelah itu kita bisa memilih video yang telah kita buat. Nah, misalkan seperti yang mana ya, yang ini. Nah, ini sudah muncul gambar saya. Nah, ini kan tadi saya memakai green screen, jadi supaya tampilannya seolah-olah saya ada di background tersebut, saya pilih kunci chroma. Nah, ini langsung kunci chroma ya. Pilih kunci chroma, kita aktifkan. Nah, di sini ada yang ini untuk memperhalus background di belakang. Kemudian yang ini untuk menajamkan. Kita tinggal atur saja sedemikian rupa supaya Nah, ini sudah agak ya. Oke, kemudian kita back. Nah, setelah itu kita pilih pemangkasan. Nah, kita tinggal pangkas seperti ini. Oke, back. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, untuk memperbesarnya kita bisa menggunakan tombol tanda panah ini untuk memperbesar dan memperkecil video kita, gambar kita. Oke, sudah jadi. Nah, seperti ini. Udah. Nah, ini video kita seolah-olah berada di background tersebut. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk menghilangkan suara. Ya, suara yang ada pada video. Misalkan kita tidak ingin suara kita terdengar atau kita ingin mensenyapkan suara pada video kita karena kita akan menyetel musik. Misalkan seperti itu. Nah, tinggal ini contohnya ya. Saya play dulu video yang tadi setelah kita edit. Nah, ini kan ada suara. Nah, ini kan ada suaranya. Jadi, misalkan suaranya akan saya hilangkan, kita tinggal klik video yang ada suaranya. Kemudian di sini ada tombol volume. Nah, tombol volumenya bisa kita turunkan menjadi 0%. Oke, sekarang kita putar. Nah, ini suaranya sudah tidak ada lagi, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk menambahkan gambar pada video kita. Nah, tentunya sebelum teman-teman membuat video, teman-teman sudah menyiapkan gambar yang akan diinput ke dalam video kita ya. Nah, cara menambahkan gambarnya, misalkan di video yang ini, di sisi yang ini kita akan menambahkan gambar. Oke, kita tinggal menyetel atau menempatkan kursornya di tempat yang akan kita edit untuk menampilkan gambarnya. Misalkan di sini. Nah, kita tinggal pilih lapisan, kemudian media. Nah, kita tinggal pilih gambar yang kita akan masukkan. Misalkan ini ya. Oke, pilih gambar ini. Nah, misalkan ini bisa kita kasih perbesar, bisa kasih kecil. Misalkan kita letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian kita bisa mengatur animasi masuk gambarnya. Misalkan geser geser ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian animasi keluar, geser ke kiri. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita play dulu ya untuk melihat. Nah, seperti ini dia, teman-teman. Sekarang kita akan mencoba belajar untuk memberi musik background pada video kita. Nah, biasa kan anak-anak itu lebih senang atau lebih enjoy ketika ada musik backgroundnya. Walaupun kecil ya, tapi ada musik-musiknya sedikit biar video kita terlihat lebih menarik. Nah, kita bisa mengeditnya. Nah, kita mungkin misalkan kita mulai dari awal pembukaan pada saat logo ditampilkan, kita bisa mendapatkan efek musiknya. Tinggal kita pilih audio yang ada di samping ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul aset musik. Nah, ini kalau ini kan aset musik ini ketika saya klik, nah ini
saya sudah punya beberapa aset musik. Nah, kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa menambahkan ya di ini, tombol yang ini, tambah. Cuman karena saya sudah punya, jadi saya tidak perlu tambahkan lagi. Teman-teman juga bisa memilih dari lagu yang teman-teman sudah miliki di HP-nya teman-teman, atau lagu yang sudah teman-teman download. Jadi tinggal pilih lagu. Kemudian di sini semua tersimpan video lagu atau musik yang sudah teman-teman miliki. Misalkan saya akan memakai musik yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal tambah. Ini ada tombol tanda tambah, teman-teman bisa pilih. Kemudian sudah muncul di bawah, kita back. Nah, ini berarti musiknya sudah ada. Nah, mungkin karena musiknya terlalu kencang, teman-teman mau kasih kecil, itu bisa diklik yang musiknya ini. Kemudian ada muncul volume. Kita tinggal pilih volume. Ini kita bisa atur tinggi rendahnya musik background yang kita pilih ya. Misalkan kita startnya mulai di angka volume 50 ya, atau 48 aja deh. Oke, baik. Nah, ini coba kita, nah, seperti itu ya, sudah bunyi. Kemudian ketika kita ingin mengecilkan, maksudnya nah semakin ke inti materi atau video, setelah video kita masuk, kita mau musik backgroundnya itu semakin mengecil, jadi kita bisa pilih, kita bisa mengatur posisi kursor atau ini pembatasnya ini pada video yang kita inginkan agar suaranya bisa kecil secara otomatis. Nah, misalkan pada saat ini video saya sudah masuk, saya sudah mulai berbicara, saya mau suara atau musik backgroundnya menjadi kecil dengan otomatis, maka saya letakkan di sebelah sini. Kemudian saya klik lagunya. Nah, di sini tombol yang paling sudut kanan ini kita klik. Nah, di sini kita bisa atur menjadi, misalkan tadi kan yang awal 50 ya, kita bisa atur ke 15 misalkan. Nah, jadi ini akan mengecil, volumenya akan mengecil secara otomatis. Oke, coba kita play. Nah, teman-teman, itu dia sudah mengecil secara otomatis. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita belajar untuk memangkas lagunya. Mungkin musik backgroundnya teman-teman yang teman-teman inginkan terlalu panjang. Nah, kita bisa lihat ini, kita bisa fungsikan ini tombol awal dan tombol akhir untuk menggulirnya. Kita tindis. Nah, ini kelewat ya musik backgroundnya, jadi kita mau pangkas, jadi bisa diletakkan di tempat yang kita inginkan. Misalnya di sini ya, kita tinggal klik musiknya. Kemudian di sini ada pilihan pangkas atau bagi, kita klik. Kemudian pangkas ke kanan. Oke, seperti ini, jadi musiknya sudah terpangkas. Well, yang terakhir, ketika video kita sudah selesai diedit, misalkan kita sudah selesai mengeditnya, nah sekarang kita tinggal save. Ini ada tombol save yang ada di paling atas, kita bisa klik. Iya, berarti ini sudah tersimpan ya proyek kita yang di sini. Nah, kalau kita mau merubah namanya supaya lebih mudah untuk dicari, kita bisa tindis kembali. Nah, kemudian ini tak berjudul 14 ya, ini kita mau rubah judulnya, tinggal diklik saja. Nah, kemudian kita rubah di sini judulnya. Misalkan judulnya yaitu video 1. Video 1. Oke. Nah, ini judul video kita. Nah, untuk mengekspornya ke video, untuk mengeluarkannya dari Proyek Master, kita bisa pilih yang ini, tombol share. Yang ini ya. Oke, nah di sini akan tampil resolusi ekspor dan bagikan. Nah, ini di sini akan tampil seperti ini. Kita bisa pilih resolusinya mau yang 720 atau 540, terserah dari teman-teman. Ini laju bingkainya juga bisa dipilih sendiri yang mana, tapi kalau saya selalunya pakai yang ini aja. Kemudian ini laju bit
semakin tinggi, kalau kita pilih semakin tinggi maka laju bitnya akan semakin cepat, hanya saja kapasitasnya akan semakin besar. Jadi kita pilih yang rendah saja. Nah, ini kita sudah bisa mengekspor. Di sini sudah ada pemberitahuannya, ini video kita sekitar 6 MB. Nah, untuk mengekspornya kita tinggal klik ini ekspor. Iya, kemudian lewati seperti ini. Nah, lewati. Nah, kita sedang dalam proses mengekspor. Teman-teman, ketika proses mengekspornya sudah selesai, maka video kita akan muncul di sebelah kanan ini. Nah, untuk men-share, misalkan kita mau share ke WA atau ke mana, ke YouTube kah atau kemana, kita bisa klik tombol share yang ini ya, yang ada di tengah. Nah, tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa, tidak usah di share, karena videonya secara otomatis sudah tersimpan di galeri atau di HP kita. Jadi nanti teman-teman tinggal cari saja di HP-nya. Nah, itu dia tadi proses pengeditan video dasar untuk teman-teman, khususnya untuk kita yang pemula ya, yang akan membuat video pembelajaran agar terlihat lebih menarik. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, selamat mencoba. Nah, itu dia tadi tutorial cara mengedit video yang mudah dan gampang dengan menggunakan aplikasi KineMaster di HP Android. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, komen, dan bila perlu kalian share jika video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.